Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat beribadah, selamat berhari Minggu bersama dengan keluarga, bersama dengan komunitas umat beriman dimanapun Anda berada. Pada hari Minggu Paskah yang ke-7 tahun B, yang oleh gereja juga dirayakan sebagai Minggu Komunikasi Sedunia pada tanggal 16 Mei 2021. Saya Romagus CSSR, Bapak Ibu Saudari-saudara, mengajak kita sekalian hari ini merenungkan Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua muridnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini sekali lagi adalah Minggu Komunikasi Sosial Sedunia. Dan pada Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ini Paus Fransiskus mengambil tema datanglah dan lihatlah. Kita bisa melihat, kita bisa membaca, kita bisa mendownload, katakanlah sebagai pesan Paus Fransiskus dalam rangka Minggu Komsos hari ini. Datanglah dan lihatlah. Renungannya, pesannya sangat bagus untuk kita. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih, setiap kali merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia, pimpinan gereja sejagat, Paus dalam hal ini di Vatikan, selalu mengajak kita untuk memanfaatkan media komunikasi semaksimal mungkin untuk bersaksi tentang Tuhan, tentang kebenarannya, tentang kehendak Tuhan dalam dunia pada zaman ini. Lewat media-media komunikasi, saudari-saudara, kita diminta untuk menjalin persahabatan, menjalin kerukunan, persaudaraan, persatuan, kasih dan damai, guna membangun dunia menjadi tempat yang mencintai persaudaraan, tempat yang mencintai kasih, dunia sebagai tempat yang mencintai kerjasama. Tahun ini, hari ini khususnya saudari-saudara, Paus memberikan pesan itu, datanglah dan lihatlah.
Tentu di balik tema ini ada ajakan untuk memberitakan sesuatu itu sebagai sebuah kebenaran. Dan itu hanya mungkin kalau kita sungguh-sungguh datang, melihat, merasakan, mengalami sendiri, baru kemudian kita wartakan dengan baik. Paus menyoroti peran media komunikasi dalam kaitan dengan ini, supaya media tidak hanya berhenti di ruang editor, tapi mereka benar-benar harus hadir, mengalami, merasakan apa yang mereka beritakan. Dengan demikian beritanya menjadi berita yang benar, bukan berita dengan framing tertentu, bukan menggiring orang kepada sesuatu yang jauh dari kebenaran berita. Apalagi kalau kita bicara tentang berita keselamatan, berita tentang penginjilan, evangelisasi. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus yang berdoa untuk para muridnya, untuk kita dan untuk seluruh umat manusia. Doa Yesus kepada Bapa di surga hari ini, sebagaimana kita dengar tadi, itu tidak lain daripada bentuk kerinduan Yesus sendiri yang besar agar semua pengikutnya hidup dalam persatuan yang utuh satu sama lain. Hidup dalam kerukunan, dalam persaudaraan yang sejati satu sama yang lain. Dan persatuan semacam itu diharapkan oleh Yesus mencontoh persatuan Yesus dengan Bapanya. Sebuah relasi yang sangat dekat, tak terpisahkan. Hanya dalam semangat persatuan, segala bentuk kehidupan bersama, mulai dari hidup berumah tangga, hidup berkeluarga, hidup bersama dalam sebuah komunitas, hidup bersama sebagai sebuah komunitas umat beriman, apakah itu stasi, lingkungan, paroki, dan sebagainya. Juga termasuk tentu saja pada akhirnya sampai kepada hidup berbangsa dan bernegara dapat dibangun menjadi tempat yang nyaman, tempat yang sejahtera bagi semua. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi pesan Hari Komsos sedunia hari ini yang disampaikan Paus Fransiskus bertemakan datanglah dan lihatlah. Tentu saja saudara-saudari, kalau kita membawa tema itu dalam kaitan dengan relasi kita dengan Yesus dan relasi dengan sesama, lalu menjadi sangat jelas bahwa datang dan melihat itu bisa bukan hanya mengetahui kebenaran, tetapi menumbuhkan cinta kasih, menumbuhkan persaudaraan, menumbuhkan kerukunan dan persatuan. Mestinya ini juga yang kemudian menjadi bahasa atau jiwa dari media-media komunikasi apapun bentuknya, media-media sosial, untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan hal-hal yang membangun persekutuan, yang menumbuhkan persaudaraan dan kerukunan satu sama yang lain. Seperti ada tertulis dalam Injil Yohanes, tapi juga untuk bacaan kedua hari ini. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Karena untuk itulah kita dipanggil dan diutus ke tengah dunia. Saudari-saudara, umat Katolik dimanapun Anda berada, mari kita ingat pesan ini untuk kita hayati, kita resapkan dalam hati, supaya sungguh nanti pada akhirnya menjadi
sesuatu yang nyata di dalam hidup kita, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di paroki, di stasi, atau dimanapun kita berada. Supaya kita senantiasa berusaha untuk membangun persekutuan, membina persaudaraan, menumbuhkan kerukunan. Karena itulah cita-cita dan kerinduan Tuhan yang mesti terjadi di antara kita. Itulah yang diharapkan Tuhan terjadi di dunia yang Dia ciptakan ini, sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi semua untuk menghuninya bersama. Saudara-saudara, dalam dunia seperti sekarang ini di mana persatuan, persaudaraan ini begitu berondong dengan macam-macam berita, macam-macam penggunaan media sosial untuk menyampaikan propaganda, menyampaikan berita-berita sampah, hoax, berita-berita yang tidak betul. Disinilah peran kita, saudari-saudara, untuk menyampaikan kabar-kabar yang baik, mewartakan kehendak Tuhan, dan tentu jangan lupa apapun yang kita wartakan, semoga itu mengajak banyak orang untuk terus bersatu, membina kerukunan, menumbuhkan persaudaraan satu sama lain sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Persaudaraan yang sejati mesti selalu didasari oleh kasih. Sebab itulah yang juga mendasari persatuan antara Yesus dan Bapanya, persatuan dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengasihi kami tanpa batas. Engkau mendoakan kami karena Engkau mengasihi kami. Engkau merindukan bahwa tumbuh dan berkembang di antara kami persekutuan penuh kasih, persaudaraan penuh cinta, kerukunan yang penuh dengan persaudaraan. Semoga apa yang kami bangun, apa yang kami wartakan senantiasa menyatakan kehendak-Mu dan memenuhi apa yang menjadi kerinduan hati-Mu di antara kami. Ingatlah ya Tuhan, pada saat ini kami seringkali harus prihatin karena berperang dengan segala macam propaganda, segala macam berita-berita palsu, segala macam bentuk pertikaian, permusuhan, ujaran-ujaran kebencian, tapi juga perang, perselisihan yang sering terjadi khususnya yang terjadi di tanah perjanjian antara Israel dan Palestina. Semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, kepada semua pengambil kebijakan, hati yang mengasihi, hati yang tidak menyakiti, yang tidak membunuh, yang tidak kejam terhadap sesama. Semoga oleh karena penyertaan Roh Kudus-Mu, peperangan boleh diakhiri, perselisihan, pertikaian boleh diatasi, dimusnahkan dari bumi ini, dan kasih senantiasa meraja. Ingatlah ya Bapa akan hamba-Mu Pak Robert yang saat ini sedang sakit. Kami percaya Engkau akan menjamah dia, memberkati segala usaha pengobatan, dan bila sesuai dengan kehendak-Mu semoga segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, semoga oleh doa-doa Maria Bunda selalu menolong saudari-saudara senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan
memberkati.